Selamat pagi pemirsa, semangat pagi. Apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali berita Papua hari ini dapat kembali menjumpai Anda bersama saya, Cynthia Delima. Sejumlah informasi penting dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Kriminalitas tinggi, polisi di Merauke rutin merazia pabrik miras oplosan. Perketat pengisian BBM bersubsidi, SPBU pasang kamera pemantau. Jelang Pilpres dan Pileg tahun depan, Polres Kerom siagakan 552 personel di TPS. Polres Merauke gencar memberantas peredaran miras di sejumlah tempat yang diduga sarang transaksi miras oplosan atau yang populer disebut Sopi dan Sagero. Sat Narkoba Polres Merauke yang dipimpin AKP Ishak Rantulalo menggerebek sebuah rumah di Jalan Raya Mandala, tepat di depan sebuah bank di Merauke. Pemilik rumah ini diduga sudah lama menjual miras oplosan, dan dari hasil penggerebekan ini, polisi menyita sejumlah liter miras lokal yang siap dijual, serta sejumlah peralatan produksi, seperti kompor, dandang, pipa, dan lain sebagainya. Akan melakukan razia ini secara rutin untuk meminimalisir terjadinya kriminal yang bermula dari mengkonsumsi minuman-minuman lokal ini. Jadi selain minuman lokal, kami juga melakukan razia juga terhadap minuman-minuman berlabel yang melakukan para penjual yang melakukan penjualan minuman berlabel ini yang tidak punya izin. Seperti bulan kemarin kami melakukan penangkapan di KNS itu, dan kami sudah serahkan ke Satpol PP, kemudian diproses oleh Satpol PP karena Satpol PP itu adalah merupakan penegak perda, dan itu juga sudah ada kekuatan hukum yang tetap, ada putusan pengadilannya. Kalau tidak salah sih itu sudah kena denda sekitar 7 juta rupiah. Pemilik miras ini termasuk nekat karena rumah yang dijadikan tempat membuat miras lokal berada di tengah kota dan ramai dengan hilir mudik warga. Polisi menangkap pemilik rumah dan membawa mereka ke kantor polisi untuk diperiksa. Selain miras produksi lokal, polisi juga merazia miras yang diproduksi pabrik besar. Polisi menyita puluhan botol dari toko dan kios yang tidak memiliki surat izin untuk menjual minuman keras. Peredaran minuman keras di Merauke masih sangat tinggi dan menjadi penyebab kriminalitas. Warga diminta segera melapor bila di sekitar rumah mereka dijadikan tempat atau sarang peredaran miras. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ditemani sejumlah nakes Nusantara Sehat, MI mendatangi Mapolres Sorong Kota untuk melaporkan rekannya yang dituduh melecehkan dirinya. Laporan mereka diterima Satreskrim Polresta Sorong Kota. Korban sebelumnya menjadi perbincangan karena video bugilnya beredar luas di media sosial. Korban menyatakan video tersebut direkam temannya saat ia mandi tanpa sepengetahuan dirinya, lalu diunggah ke media sosial. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya, Naomi Neti Hoai, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrau untuk mendampingi korban menyelesaikan kasus tersebut. Saya sudah menyampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk masalah ini segera diselesaikan dalam internal dinas saja. Jadi kedua laki-laki dan perempuan ini bisa dipanggil lalu diselesaikan secara internal, karena yang laki ini masa tugasnya sudah mau berakhir karena dia akan kembali ditarik untuk dua atau 3 bulan ke depan. Nah juga sudah mulai salah satu polisi negeri di luar. Polresta Sorong akan menyelidiki kasus ini dengan meminta keterangan dari korban dan 3 orang saksi. Tentunya ini kita juga membutuhkan waktu karena kita juga pasti akan memohon atau menulis permohonan untuk keterangan ahli dan saksi-saksi yang terkait masalah tersebut. Kita Polresta akan segera cepat ya menjemput bola ya, untuk menindaklanjuti masalah ini.
terkait ini. Jadi kita jemput bola. Saat ini yang bersangkutan kita sudah periksa ya, korban sudah kita periksa. Untuk kemudian nanti selanjutnya saksi-saksi dan juga saksi ahli. Berapa korban dan berapa saksi yang sudah diperiksa? Korban satu ya, korban satu kita periksa satu, saksi 3, kita udah periksa saksi 3. Yang mudah-mudahan secepatnya kita segera tindak lanjuti nanti dan kita akan informasikan perkembangan selanjutnya kepada rekan. Korban sehari-hari bertugas di Kabupaten Tambrau, Papua Barat Daya. Video tersebut direkam pelaku dengan kamera ponsel yang diletakkan di kamar mandi secara tersembunyi. Lalu rekaman tersebut diunggah ke media sosial. Pelaku ternyata 2 kali melakukan hal serupa. Kasus yang pertama diselesaikan secara kekeluargaan, namun pelaku mengulangi perbuatannya dengan kembali mengunggah video lain ke media sosial. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Tim SAR gabungan terus mencari 2 anak buah kapal motor Semangat Baru yang hilang di perairan Puriri, Kabupaten Mimika. Pencarian semakin diperluas dan di kawasan pantai. Kepala Operasi SAR Timika Charles Batlayeri mengatakan pencarian dilakukan dari titik tenggelamnya kapal hingga sejauh 15 km. Hari kedua pelaksanaan operasi SAR kecelakaan kapal KM Semangat Baru dengan jumlah penumpang 6 orang, 4 orang yang sudah ditemukan dan dievakuasi oleh KMP Kokonau dan 2 orang masih dalam pencarian. Untuk pencarian hari kedua masih nihil dan pencarian hari kedua masih terkendala cuaca di mana angin dan tinggi gelombang yang lebih dari 3 meter mengakibatkan tim kesulitan untuk melaksanakan pencarian secara maksimal dan pencarian hari kedua masih nihil. Pencarian hari kedua belum membuahkan hasil karena hari sudah gelap dan akan dilanjutkan kembali pada hari ini. 2 anak buah kapal pengangkut BBM Semangat Baru tenggelam dan hilang karena kapal mereka bocor. 4 ABK selamat dalam peristiwa itu. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Saat ini antrian kendaraan untuk membeli BBM di SPBU Merauke masih panjang. Polisi dikerahkan untuk mengantisipasi petugas SPBU yang sengaja menjual BBM melebihi jatah yang sudah ditentukan. Pihak SPBU memastikan tidak ada kendaraan yang mengisi BBM bersubsidi hingga 2 kali atau double. Petugas SPBU sudah diperintah untuk mengontrol secara ketat setiap kendaraan yang masuk ke SPBU untuk mengisi BBM. Selain itu, SPBU juga dilengkapi CCTV atau kamera pemantau di setiap sudut sehingga penyelewengan bisa diperkecil. Amir, pengelola SPBU di Jalan Ahmad Yani Merauke, memastikan jika ditemukan ada kendaraan yang sengaja antre 2 kali, maka pihaknya akan menyuruh pengendara keluar dari SPBU. Biasanya kan dia masuk 2 kali, 3 kali, antrinya seperti apa begitu Pak Amir? Sejauh selama saya yang masih memantau di lapangan, untuk kendaraan yang seperti yang Bapak maksudkan itu sejauh ini saya tidak memberikan ruang. Nah, jika memang ada terdapat di lapangan seperti itu, maka saya suruh keluar. Dan tidak sesuai dengan plat nomor dengan barcode, maka kami suruh keluar. Nah, itu sejauh saya di lapangan. Oh gitu. Bagaimana Anda bisa mengetahui bahwa dia 2 kali? Apakah Anda ada CCTV di sini yang Anda pasang? CCTV ada. Ada memang khusus yang memantau? Ya. Ada yang memantau memang CCTV itu khusus untuk Anda di sini? Ya, memang SPBU wajib sudah punya CCTV. Dan untuk pemantauan itu kami tidak selalu menggunakan CCTV, kami juga ada terjun di lapangan dan ada staf saya juga, pengawas Pak Albert juga selalu di lapangan. Pasokan BBM bersubsidi di Merauke saat ini tidak sebanding dengan jumlah kendaraan sehingga terjadi antrian panjang. Kondisi seperti ini sudah sering kali terjadi sehingga banyak pengendara frustasi dan tidak sedikit di antara mereka berbuat curang dengan membeli BBM melebihi jatah yang sudah ditentukan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.